Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Kamu Bertanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita diminta untuk menjelaskan tentang GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan dengan gerak parabola. Nah, di sini kita diminta untuk menjawab soal nomor 2 dengan nomor 4. Oke, mungkin kita bisa perbesar dulu. Pertanyaannya seperti ini. Untuk nomor 2. Nah, ini ada gambar. Jadi ada gambar grafik gerak lurus ya, gerak lurus berubah beraturan dari kecepatan awalnya 12 itu pada detik kedua itu kecepatannya menjadi 24. Pertanyaannya adalah tentukan gerak benda seperti pada gambar di samping yang jaraknya hitunglah jarak yang ditempuh benda selama 3 detik. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini mungkin kita bisa di sini saya sediakan ada dua kotak untuk menjawab soal nomor 4 dengan yang nomor 2. Kita jawab soal nomor 2 dulu. Oke, kita gambar dulu grafiknya. Jadi ada grafik kecepatan terhadap waktu ya. Jadi di sini T dalam sekon, kemudian yang di sini itu adalah V dalam meter per sekon. Dimulai dari 12, kemudian di sini 24 ya. Oke, dia bergerak mulai dari angka 12 ke sini. Titiknya kita tandai aja. Di sini 2 detik ya. Nah, dari gambar ini atau dari grafik ini kita bisa melihat bahwa V0 atau kecepatan awal itu sama dengan 12 meter per sekon ya. Kemudian VT itu kecepatan akhirnya di sini adalah pada saat dia 2 detik, kecepatannya adalah 24 ya. Jadi pada saat 2 detik itu 24 meter per sekon. Nah, sedangkan T itu sama dengan 2 sekon ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa percepatan dari gambar ini. Kita perbesar dulu di sini. Kita bisa menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT-nya tadi karena kita mau cari A, kita pindah rumusnya. Jadi A itu sama dengan VT min V0 per T ya. Nah, lalu kita masukkan di sini. Yang pertama VT-nya itu sama dengan 24 tadi meter per sekon, kemudian V0 nya adalah 12 meter per sekon, per T nya adalah 2 sekon. Maka dari sini kita dapat 24 kurang 12, 12 bagi 2, 6 ya, 6 meter per sekon pangkat 2. Oke, nah sekarang kita sudah dapat berapa besar percepatannya. Pertanyaannya adalah saat T sama dengan 3 sekon, maka berapakah jarak yang ditempuh? Berarti kan S yang ditanya ya, S nya berapa. Oke, kita taruh bawahnya. S itu adalah persamaan GLBB ya, V0T plus setengah A T pangkat 2. V0 nya tadi adalah 12, kemudian T karena dia saat 3 detik atau 3 sekon, berarti di sini 3 tambah A nya 6, setengah kali 6 kali waktunya 3 pangkat 2. 12 kali 3 36 ditambah dengan setengah kali 6 3 ya, 3 pangkat 2 9, 3 kali 9 27. Nah, berarti 36 ditambah dengan 27 itu hasilnya adalah 63 meter.
Oke, maka untuk pertanyaan yang nomor berapa tadi? Nomor 2, itu jawabannya adalah 63 meter. Kemudian pertanyaan nomor 4 ya. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Seekor lumba-lumba dalam pertunjukan sirkus yaitu melompat dari air ke udara dengan kecepatan 5 meter per sekon dengan sudut elevasi atau kemiringan 30 derajat terhadap sumbu X. Apabila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, hitunglah A kecepatan awal terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang B-nya apa itu? Waktu lumba-lumba masuk ke air lagi setelah meloncat. Yang C-nya tinggi maksimum loncatan lumba-lumba tersebut. Oke, berarti sini ada 3 pertanyaan. Kita pakai yang sebelah sini ya. Yang pertama kita gambar dulu supaya lebih mudah. Ini ada sebuah parabola ya. Jadi nama gerakannya parabola dengan kemiringan 30 derajat. Kemudian di sini ada kecepatannya. Kecepatan awalnya V0. Oke, kemudian G-nya 10. G 10 meter per sekon pangkat 2 dan V0-nya adalah 5 meter per sekon pangkat 2. 5 meter per sekon. Oke, ke yang A dulu. Yang A tadi pertanyaannya adalah jarak kecepatan awal terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini berarti kan yang ditanyakan adalah berapa besar V0 X dan V0 Y. Jadi kalau V0 X itu berarti kecepatan awal terhadap sumbu X, kalau V0 Y kecepatan awal terhadap sumbu Y. Nah, V0 X itu sama dengan V0 cos alpha ya. Jadi persamaannya V0 X sama dengan V0 cos alpha. V0-nya tadi adalah 5 meter per sekon. Sedangkan cos alpha itu berarti cos 30 ya. Cos 30 nilainya adalah, tulis dulu deh, cos 30 derajat. Cos 30 berarti 50 kali setengah akar 3 ya. Nah, maka 5 kali setengah akar 3 berarti 5 per 2 akar 3 meter per sekon. Kemudian yang B, V0Y ya, V0Y belum. V0Y itu sama dengan V0 sin alpha. Berarti V0 nya 5 sin 30 derajat sama dengan 5 dikali sin 30 setengah ya, setengah sama dengan 5 per 2 meter per sekon, itu V0Y nya. Kemudian yang B tadi yang ditanyakan adalah berapakah waktu yang diperlukan sampai dia di ujung ya. Jadi kalau dari ujung ke ujung, dari sini sampai ke sini itu berapa yang diperlukan, itu disebut dengan TX ya. Jadi TX atau waktu yang diperlukan dari posisi sini sampai dengan ke posisi ini. Nah, itu persamaannya adalah 2 V0 sin alpha per G. Oke, coba kita masukkan 2 V0 berarti 5 ya. Sin berapa sudutnya tadi? 30 derajat per G nya adalah 10. Oke, tinggal kita 2 kali 5 10 sin 30 setengah ya,
10 kali setengah per 10, berarti jawabannya adalah 0,5 meter. Nah, ini untuk yang B nya. Kemudian yang terakhir, yang C. Pertanyaannya adalah berapakah tinggi maksimum yang bisa dicapai. Jadi kalau kita gambar lagi, tinggi maksimum itu posisinya di sini ya. Ini disebut dengan Y max. Dimana Y max itu nilainya sama dengan V0 kuadrat geser dulu, sin kuadrat alfa per G. Nah, ini nilai maksimum ya. Sama, tinggal kita masukkan seperti tadi. Yang pertama V0-nya adalah 5 kuadrat sin kuadrat alfa. Ini artinya nilai sinnya yang kita kuadratkan. Jadi kalau kita masukkan di sini sin kuadrat 30 per G-nya 10 ya. Nah, lalu 5 kali 5 25 sin 30 setengah dalam kurung kuadrat per G-nya 10. Nah, berarti 25 kali 1 per 4 bagi 10. Oke, kalau kita hitung 25 bagi 4 itu 6,25 ya. Kalau 6,25 bagi 10 berarti 0,625 meter. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kita lihat di sini lagi, untuk yang A itu nilainya V0x nya sama dengan 5/2 akar 3, V0y nya 5/2. Kemudian untuk yang B Tx itu 0,5 meter. Kemudian yang C nya 0,625. Nah, jadi ini dua buah jawaban untuk soal nomor 2 dan 4 ya. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan ini untuk nomor, susah. Ini nomor 2 dan yang ini nomor 4. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih bagi yang sudah bertanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.